Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun beserta pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa bulan Ramadan telah memasuki hari yang ke-13. Alhamdulillah, kita diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik, dengan harapan ibadah puasa kita diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan program ngabar ngaji bareng Ramadan beserta ibu-ibu dan wanita persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Tema ngaji bareng Ramadan kita kali ini adalah meneladani akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun beserta pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah sosok yang selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Di setiap ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah adalah merupakan uswah hasanah bagi kita semua. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di seluruh masa. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Lafaz uswatun hasanah di sini bersifat nakirah yang berarti umum atau menyeluruh. Dikutip dari kitab Risalatus Siyam dari hadis Sahihain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, diterangkan bahwa Rasulullah adalah ahsanan nas, manusia yang terbaik. Rasulullah adalah asja'an nas, manusia yang paling pemberani. Rasulullah adalah azwadan nas, manusia yang paling dermawan. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun beserta pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu apa yang bisa kita teladani dari akhlakul karimah Rasulullah di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Hadis riwayat Bukhari. Teladan yang berikutnya adalah nomor 2, membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Setiap huruf dari Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat erat sekali hubungannya dengan Al-Quran. Dikarenakan pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, yang selalu kita peringati dengan Nuzulul Quran. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, semampang kita masih berada di bulan Ramadan, mari kita paksa diri kita masing-masing untuk mau deres Al-Quran. Yang biasanya tidak pernah deres, kita tingkatkan mau deres Al-Quran. Yang biasanya sehari deres satu lembar, kita tingkatkan menjadi 10 lembar. Yang biasanya sehari deres 1 juz, kita tingkatkan menjadi 3 atau 5 juz.
sehingga di dalam satu bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran 35 atau lebih, atau minimal bisa khatam 1 kali. Teladan yang nomor 3 adalah sedekah zakat. Kita tahu Rasulullah adalah insan yang paling dermawan, dan ketika bulan Ramadan tiba, kedermawanan Rasulullah bertambah banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, kesadaran kita untuk bersedekah di bulan Ramadan semakin baik. Kita temui di masjid, musola, bahkan di jalan-jalan banyak sekali yang membagi-bagikan takjil atau makanan untuk berbuka puasa. Teladan yang nomor 4 adalah melaksanakan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sholat malam yang biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan diantaranya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, dan masih banyak lagi yang bisa kita laksanakan. Teladan yang nomor 5 adalah umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan nilainya atau pahalanya sama dengan ibadah haji. Jadi bagi yang berkemampuan sangat dianjurkan untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Teladan yang nomor 6 adalah iktikaf di 10 hari terakhir malam bulan Ramadan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah melaksanakan iktikaf di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan sehingga beliau diwafatkan oleh Allah. Karena sangat begitu besarnya fadilah iktikaf di 10 hari malam bulan Ramadan, maka Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sehingga beliau wafat. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali kita temui di masjid musola yang mengadakan kegiatan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Teladan yang terakhir adalah memperbanyak doa, terutama di waktu-waktu menjelang berbuka puasa. Karena di waktu menjelang berbuka puasa ini adalah waktu yang mustajabah, sehingga siapa yang mau berdoa di waktu tersebut insya Allah diijabah oleh Allah. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun beserta pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua beserta keluarga dan zuriyah kita selalu diberikan rahmat untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita di kehidupan sehari. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.